Komika Ananta Rispo terkejut ketika adiknya Viko Fahriza sampai tega menipu Nikita Willy dengan kedok meminjam uang menggunakan alasan kematian ayah tirinya. Beberapa hari ini, Viko memang sedang menjadi topik perbincangan publik lantaran beberapa kali meminjam uang kepada rekan artis dengan menjual kesedihan. Viko menyebut keluarganya sedang membutuhkan uang untuk biaya pemakaman dan pengajian ayah tirinya yang meninggal pada 1 minggu yang lalu. Padahal pihak keluarganya sama sekali tidak kesusahan. Atas kejadian itu, Rispo begitu marah kepada adiknya, sebab sebelumnya ia sudah pernah menegur dan memarahinya supaya tidak mengulangi lagi. Namun, rupanya teguran tersebut hanya dijadikan isapan jempol semata oleh Viko. Sayangnya, sang komika semakin menjadi-jadi, bahkan dikatakan bertambah parah dari sebelumnya. Itulah sebabnya Rispo mengunggah himbauan kepada semua orang, terutama rekan-rekan sesama artis untuk tidak meminjamkan uang kepada Viko Fahriza. Pasalnya, korban yang dipinjami uang sudah terlalu banyak, bahkan di luar circle rekan artis yang sering berinteraksi dengan dirinya. Rispo terkejut ketika tahu Viko meminjam uang kepada Nikita Willy dengan jumlah cukup fantastis, yakni 28 juta rupiah dengan menjual duka keluarga. Sementara itu, Viko sempat mengklarifikasi bahwa memang uang yang dipinjam dengan alasan membayar biaya pemakaman dipergunakan oleh dirinya sendiri, sebab saat ini Viko sedang terjerat pinjol. Uangnya telah habis digunakan untuk investasi. Meski begitu, Viko telah berjanji akan mengembalikan uang yang telah dipinjamnya itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Deretan artis yang menjadi korban penipuan dari komika Viko Fahriza. Ada Nikita Willy. Komika atau komedian yang bernama Viko Fahriza ini kan lagi diperbincangkan masyarakat gara-gara kasus penipuan gitu ya guys. Viko Fahriza ini dituding menipu banyak artis atas dalih kayak menjual kesedihan gitu loh. Jadi banyak artis nih yang kayak bersimpati dan iba terus mentransfer sejumlah uang untuk Viko Fahriza ini. Kasus penipuan yang menyeret Viko Fahriza ini bermula dari Kiki XCZR atau Kiki Super Junior ini tuh melakukan postingan di sebuah sosmed miliknya gitu ya guys, yang mengatakan kalau dirinya ini ditipu oleh Viko Fahriza, merasa ditipu gitu ya. Nah, bermula dari sini nih banyak sekali juga teman-teman artisnya gitu ya guys, itu komen bilang kalau dirinya ini juga merasa ditipu oleh Viko Fahriza karena template untuk menipu para artis ini tuh sama gitu loh guys. Yang pertama, gara-gara Viko Fahriza ini tuh bilang kalau mobilnya ini kecelakaan. Itu banyak sekali tuh template-nya yang dikirim ke para artis itu. Nah, untuk cara yang kedua itu Viko Fahriza melakukan penipuan dengan cara bilang kalau ada suami dari saudaranya ini meninggal gitu ya guys. Jadi kan ini para artis-artis ini kan merasa iba terus kayak mentransfer sejumlah uang gitu loh guys. Artis-artis yang jadi korban penipuan dari Viko Fahriza ini tuh diantara lain ya Kiki CZR tadi gitu ya guys, terus ada Teuku Ryan mantan suami Ria Ricis, terus ada Aurel Hermansyah gitu, dan ada juga nih Nikita Willy gitu guys. Bahkan masih banyak nih artis-artis yang diduga kena tipu nih sama Viko Fahriza gitu. Nah, parahnya lagi, bersamaan dengan terkuaknya kasus dari Viko ini gitu ya guys, kakak kandung Viko atau abangnya gitu ya guys, itu tuh membuat pertanyaan kalau misalnya Viko minta bantuan itu jangan dibantu gitu, karena Viko ini tuh kayak menjual kesedihan gitu ya, bisa dibilang tuh nipu gitu loh guys. Padahal semuanya tuh baik-baik aja, nggak ada yang kecelakaan, nggak ada yang meninggal gitu. Waduh, gitu amat ya nyari duit gitu loh. Kenapa sih? Kerja bang, kerja gitu, masa semua artis lu tipu sih? Seorang komedian terkenal nih namanya adalah Viko Fahrizi. Dia itu diduga melakukan penipuan, gengs. Korbannya itu nggak cuma satu orang, tapi banyak banget, gengs, korbannya. Dan hampir semua itu adalah dari kalangan artis. Dari Nikita Willy sampai Teuku Rizky, yaitu mantan dari anggota Cowboy Junior. Nikita Willy sih udah nge-spill ya di instastory-nya bahwa dia itu kena 28 juta, geng. Kalau artis yang lain sih nggak tahu, sampai sekarang belum ada nih aku ngeliat spilan-spilan dari transferan mereka. Alasannya banyak nih, dari katanya mobil rusak, sampai katanya ayah tirinya itu meninggal dunia. Kok bisa gitu ya, nipu tuh sampai bawa-bawa orang tua gitu. Tapi kalau kita flashback nih ke yang dulu nih, Viko ini juga dulu ketahuan lagi sakau, gengs. Jadi dia itu adalah pemakai narkoba, sampai direhabilitasi selama 6 bulan lamanya. Kalau gue ngeliat teman-teman gue yang pernah memakai narkoba, emang untuk keluar dari sarang itu bener-bener sulit banget. Antara emang ayah tirinya itu emang meninggal dunia, ataupun mobilnya emang kecelakaan, atau sebenarnya dipakai untuk beli narkoboy lagi, sama yang kedua adalah dipakai judol. Si Viko ini sebenarnya udah klarifikasi sih, geng. Ngomongnya tuh lambat banget, berbelit-belit dan tidak menjawab sama sekali. Ya kita tunggu aja perkembangan info selanjutnya, apakah si Viko ini memakai duitnya itu untuk sesuatu yang emang bener dari alasannya, atau sebenarnya untuk yang lain gitu loh. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya.
Minta duit berkedok minjem duit, menurut gue itu adalah sesuatu hal yang tidak beretika ya, walaupun lu seterkenal apapun gitu. Jadi lagi viral beberapa saat yang lalu itu seorang komika kalau dia tuh minjem duit sana sini dan sampai kayak ada berapa orang gitu, kayaknya kalau nggak salah 5-10 orang ada kayaknya yang udah dia chat gitu, dan ada beberapa yang sudah mentransfer dia juga. Tapi di klarifikasinya gue nonton itu kayak dia berbelit-belit abis itu kayak a i u e o nya gitu, kayak apa gitu, dan pemikiran dia yang menurut gue out of the box daripada orang-orang biasanya gitu ya. Pertama kan kalau kita minjem duit aja udah hal yang sensitif banget ya. Nah dia tuh kayak ngeblas ke beberapa orang sekaligus untuk minjem duit dengan kayak nggak sungkan-sungkan gitu loh. Maksud gue kayak dalam etika secara umum aja itu menurut gue hal yang nggak pantas gitu kan. Kayak kalau kecuali kita kayak bener-bener nggak ada duit lagi, yang kayak besok gue nggak tahu mau makan apa gitu kalau gue nggak minjem duit sekarang gitu kan. Nah ini dia kayak minjem duit banyak ke beberapa orang dan beberapa orang itu ngasih, dan terus dia klarifikasi dia bilang kayak kalau gue sih kalau gue minjemin duit ke temen intinya adalah kalau nggak dibalikin nggak apa-apa gitu, gue ikhlas aja. Bambang, nggak semua manusia kayak lu. Kalau misalkan temen lu minjemin duit tuh ke lu itu atas dasar kayak kasihan atau simpati segala macam dan dia pakai tabungan dia, kalau dia butuh duit itu sebenarnya tapi dia ngebelain lu duluan terus lu nggak mau balikin gitu, ini namanya gue bilang ini mau minta duit berkedok minjem duit. Lu kan minjem, awalnya bilang minjem bukan minta. Emang dipikir lu doang yang ada masalah dalam hidup? Kadang gue lucu gitu loh. Ini kan katanya dia beberapa hari lagi ada dapat job apalah gitu katanya buat bayar. Tapi kok diklarifikasinya seakan-akan tuh dia minta duitnya itu kayak diikhlaskan aja gitu loh ya. Sampai kakaknya aja gue lihat-lihat kayak udah bohwat gitu sama dia kayaknya. Aduh makin pusing gue ngeliat orang-orang terkenal ini. Ada seorang public figure yang patut diduga melakukan penipuan di mana yang bersangkutan meminjam uang kepada rekan-rekannya ataupun teman-temannya sesama public figure, dan patut diduga mengatasnamakan ataupun menjelaskan bahwa dia sedang dalam keadaan kemalangan ataupun berduka sehingga membutuhkan bantuan. Kenapa hal ini dikategorikan patut diduga penipuan? Karena salah seorang saudara dari public figure tersebut mengklarifikasi bahwa tidak ada kejadian ataupun keadaan duka sebagaimana yang dimaksud oleh public figure tersebut yang terjadi pada keluarganya, yang menjadi alasan dari si public figure tersebut meminjam uang kepada teman-temannya. Lalu kemudian public figure tersebut mengklarifikasi bahwa apa yang dilakukannya itu adalah meminta bantuan. Jadi katanya sebelum dia meminta bantuan atau dana kepada teman-temannya, dia menanyakan apakah ini sifatnya bantuan ataupun sifatnya pinjaman, sehingga dia juga tidak ada melakukan suatu perbuatan yang patut diduga menipu teman-temannya. Dalam suatu perbuatan untuk melihat apakah adanya dugaan suatu tindak pidana, kita harus melihat terlebih dahulu terkait dengan actus re dan juga mens reanya, yang artinya bahwa kita harus melihat apakah ada perbuatan pidana di situ dan juga apakah perbuatan tersebut memiliki niat jahat. Nah, untuk mengetahui suatu perbuatan terdapat mens rea ataupun niat jahat untuk melakukan penipuan, maka kita harus melihat unsur-unsur dari pasal 378 terkait dengan penipuan, bahwa ada seseorang yang mana bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan adanya tipu muslihat, serta dengan rangkaian kebohongan, yang mana perbuatannya tersebut membuat korbannya menyerahkan barang miliknya ataupun menciptakan hutang ataupun juga menghapuskan piutang miliknya.
Jadi apabila seseorang meminta bantuan ataupun pinjaman kepada orang lain, lalu kemudian orang lain tersebut menyerahkan bantuan atau pinjaman tersebut, dilihat pidananya bukan dari adanya bantuan ataupun dari adanya pinjaman, yang seringkali disalahartikan bahwa ini adalah suatu perbuatan perdata. Tetapi kita melihat penipuannya dari mens rea, yakni adanya perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan nama palsu, martabat palsu, baru kemudian menggunakan tipu muslihat, serta adanya rangkaian kebohongan. Nah, kita tinggal melihat apakah keempat unsur tersebut ada dalam saat seseorang meminjam ataupun meminta bantuan kepada kita. Jika ada, maka patut diduga perbuatan tersebut adalah perbuatan penipuan.